kulli jawad wa ahfadhu min kulli hafid wa altufu min latif fanas'aluka bihaqqi ismika latif an tusakhkhira min khalqika may yaqdi hajatana wa yadfa'na qasmana wa yujina man zalamana bihaqqi ya latif ya latif ultuf bina inda syada'id wa najjina minal makaidi kulliha Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa taqadil hajat wa ghafirudz dzunubi khati'ati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dihaturkan kepada seluruh sesepuh dan para kiai, dimohon untuk berkenan menempati yang telah disediakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan da'imatan maqulatan tu'ali biha anaqul adim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT yang pada hari ini kudrat iradat Allah SWT bisa kita berkumpul, bermusyahabah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan nikmat kesehatan, yang paling utama kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah SWT, tak lupa hari ini adalah Maulid Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bakal datang kepadamu utusan, bukan utusan gubernur, bukan utusan presiden, tapi utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hari ini bakal datang pada kalian. Laqad ja'akum tadi, oleh karena wajar, payus, pantas kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepada Habibina wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, tabi'in, termasuk kita yang hadir pada ini, yang mendapatkan barokah dan syafaah di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, pertama-tama ini banyak sekali yang saya sebutkan, tapi kita tidak lupa kita absen saja biar afdol. Pertama yang terhormat Al-Mukarram Abah Habib Lutfi Ali bin Yahya Rais Am Idarul Aliyah Jamiah Li Thariqah Ahmad Tabarok An-Nadiyah beserta jajarannya, yang kemudian hadir juga mendangki beliau Kiai Haji Asep Burhanuddin Rais Awal Jamiah Idarul Aliyah, dan juga beliau Rais PWNU Jawa Barat. Kemudian juga Kiai Habib Toha Mudir Am Idarul Aliyah Idarul Husna Jamiah Thariqah Ahmad Tabarok An-Nadiyah beserta jajarannya. Kemudian Al-Mukarramun Romo Kiai Maktum Hanan beserta para sesepuh, yang utama Kiai Hasan Benda Kerep yang beliau juga hadir pada hari ini. Kemudian para mursyid, para masyaikh, seluruh pimpinan pondok pesantren Babakan Ciwaringin, dan para mursyid Toriko seluruh wilayah 3 yang kebetulan hadir pada ini di pondok pesantren Babakan Ciwaringin. Kemudian yang terhormat Kiai Jejen Basu Ahsab yang juga Idaro Husna Jawa Barat, Rais Idaro Husna Jawa Barat beserta jajarannya. Ada Pak Kiai Sarkosi, kemudian ada Pak Kiai Mulana, Pak Kiai Anwar Hidayat, kemudian Pak Muslim Abdul Rahim, kemudian Pak Ep Nurubin Al-Fulusi, dan semua reng-rengan dari Jawa Barat. Kemudian juga yang kami hormati Muspida Jawa Barat yang kebetulan pada hari ini diwakili oleh Bapak Kejati, Bapak Haji Sugiono SHMH. Kemudian juga dari Pemda Jawa Barat yang sudah kontak beberapa kali, Pak Asisten itu 3 kali kontak, malah minta nomor, berarti beliau Toriko untuk para kiai di Babakan Ciwaringin ini. Kemudian juga Pangeran Abdul Ghani yang kita selalu beristighosah di tempat Kanoman. Mudah-mudahan para pangeran mendapatkan kesejahteraan dari Allah SWT, diberikan anugerah dan maju budaya kita Cirebon. Karena Cirebon adalah merupakan 2 kekuatan, satu adalah wali Allah dan kedua Raja Siliwangi. Itu luar biasa. Al-Mukarramun, para mursyid, para masyaikh, kemudian para santriawan, para pengurus sesepuh pondok pesantren yang berada di wilayah Babakan Ciwaringin, alhamdulillah wa syukrillah, Allah kudratkan kepada Babakan Ciwaringin selesai masalah tol. Tidak ada apa, selesai masalah tol. Alhamdulillah wa syukrillah, pada bulan yang lalu Bapak Menteri Agama dengan diutus oleh Bapak Presiden hadir bersama Pak Joko Kirmanto Menteri PU yang kebetulan menandatangani kesepakatan bersama bahwa tol keluar dari wilayah Pondok Babakan Pesantren Ciwaringin, dan sekarang sudah dibuatkan capnya dengan peraturan Mendagri, dan sudah keluar juga set plan-nya yang berada kurang lebih 1 km dari pondok pesantren ini. Alhamdulillah ala kulli hal, ini berkat doa para kiai yang berada di wilayah Ciwaringin dan semua para kiai yang berada di wilayah 3 Cirebon, dan juga para kiai Jamiah Thariqah Ahmad Tabarok yang berada di Jawa Barat dan pengurus NU sewilayah Jawa Barat. Jazakumullah ahsanul jaza atas doanya. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal di hadapan Allah untuk para kiai dan kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kita yang hadir pada hari ini, bahwa di antara beribu banyak kelemahan, kita sebagai hamba Allah adalah lemahnya kemampuan untuk bersyukur nikmat yang bersabar, atau bahkan seharusnya tetap bersyukur sekalipun kita didera berbagai ujian dan bencana. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab hanya dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya apabila kita tidak bersyukur atau kufur nikmatnya, sungguh Allah akan mengancam dengan azabnya yang sangat pedih.
Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hadirin yang hadir ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Di samping itu kita tidak merasa bersalah atas segala kesalahan yang selama ini kita perbuat. Sebaliknya kita lebih sering menyalahkan orang lain. Padahal dengan menyalahkan orang lain itu justru termasuk perbuatan yang salah. Sebab boleh jadi kesalahan orang lain tersebut sebagian adalah saham kita dan andil kita. Karena itu kita memberikan contoh yang mungkin kurang baik atau pernah memberikan suri teladan bagi orang lain. Para hadirin wal hadirat, sungguh sulit rasanya kita mencontoh Nabi kita selalu beristighfar, padahal beliau tidak pernah berbuat salah. Nabi Yunus alaihissalam selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya dolim ya Allah, saya dolim, saya dolim. Kalau kita tidak, saya berkuasa ya Allah, saya ingin jadi bupati dan saya ingin jadi gubernur, bahkan saya ingin jadi presiden. Itulah manusia yang tidak tahu. Hadirin wal hadirat, pelanggaran hak asasi manusia, tindak kejahatan, asusila, demokrasi anarkis, tawuran, korupsi dan lain-lainnya menjadi berita setiap hari, menghiasi media massa. Sementara itu bencana di mana-mana yang bertubi menimpa kita, semua adalah bukti fisik atas adanya peringatan, teguran atau sangat mungkin azab dari Allah SWT. Kita sebagai hambanya tidak ada jalan lain kecuali baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah hendaklah bergagas bersimpuh kembali kepada Allah dengan selalu bertobat, beristighfar, sekaligus selalu bersyukur dalam berbagai keadaan. Status siaga bukan gunung Merapi. Dalam menghadapi bencana terutama bencana akhlak, hendaknya segera ditingkatkan menjadi status waspada. Bahkan sudah harus menjadi status awas bencana akhlak. Secara individu banyak para ulama yang telah meninggalkan status awas dengan uzlah. Maka sudah saatnya ini dilakukan secara jamiah atau secara nasional, sehingga tidak terjadi tawuran di mana-mana, tidak terjadi pertempuran Ahmadiyah dan lain-lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, Manaqib Kubro nasional dan kegiatan Pramuktamar ke-11 yang diserahkan pada malam ini dan besok hari adalah momen musabah, introspeksi diri. Jamiah Syar'i membahas berbagai materi yang akan kita jadikan bahan Muktamar 11 Jamiah Thariqah Mutabarak An-Nadiyah. Alasan dan tujuannya, pertama, alasan satu bahwa Islam adalah agama kafah, integral, komprehensif, dan lengkap dalam segala aspek, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun iman, Islam dan ihsan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang sulit ihsannya. Demikian pula ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf. Ia lebih mementingkan yang satu dari yang lainnya. Kedua, bahwa dalam praktek keseharian masyarakat, bahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, nampak penyelenggaraan pemerintahan adanya kesenjangan, yakni hal-hal berkaitan dengan etika moral atau akhlak yang kurang porsinya, kurang cukup porsi untuk mengangkat pendidikan itu, baik mempelajari ataupun mengamalkan dalam pengembangannya. Hal ini terbukti dengan terlalu seringnya kejadian melanggar etika, moral, akhlak seperti tawuran, pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi anarkis, bahkan Allahu Akbar sudah biasa dengan memukuli orang. Allahu Akbar memukuli orang sudah biasa. Tiga, bahwa Jamiah Thariqah Mutabarak An-Nadiyah adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Program utama Jamiah adalah mempelajari, mengamalkan dan mengembangkan ajaran etika, moral dan akhlak yang mustahil sanadnya kepada Rasulullah SAW. Program Jamiah sebagai upaya mengimbang atas program lain yang menjadi tugas badan otonom lain di lingkungan Nahdlatul Ulama. 4, bahwa Manaqib Kubro nasional yang diprogramkan oleh Idarah Aliyah untuk dilaksanakan oleh Idarah Husto Jawa Barat mana sangat penting untuk dilaksanakan. Sehubungan telah nampak kerusakan etika moral akhlak bangsa ini, bahkan kerusakan alam dan terjadinya berbagai bencana yang sangat mungkin akibat kerusakan etika moral dan akhlak. Tujuannya terlaksana Manaqib Kubro Jamiah Ahli Mutabarak An-Nadiyah secara nasional sebagai salah satu
upaya batin Zamiyah atau Uzlah Zamiyah agar masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh sekaligus terhindar dari berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana akhlak. 2. Tujuan kesatuan, terwujudnya kesatuan dan persatuan di kalangan para umat thariqah yang memiliki kesamaan persepsi tentang tanggung jawab ulama thariqah sebagai salah satu pilar utama dalam membimbing umat. 3. Menghimpun pola pikir dan sumbang saran yang akan dijadikan usulan atau rekomendasi kepada pihak terkait, terutama Menteri Agama, yang terkait khususnya dalam muktamar ini yang nanti mekan etikatoral bahwa thariqah harus menjadi kembang utama di pemerintahan yang kita akan usulkan kepada Bapak Presiden SBY Budiono. Mohon Pak Komar disampaikan. Waktu dan tempat. A. Manaqib Kubro Nasional dilaksanakan pada hari Ahad ini dan Senin besok yang akan dilaksanakan Basya'ul Masail